Mlebu to suarane? Ya, betul. Iki biasa apa sing buka aku? Ya, aku rak ngomong sih. Yes, tak buka ya. Ya, Wait, wait, wait. ya, yes. Ya, sudah. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kami di sini, saya mewakili rekan-rekan ingin menyampaikan sebuah materi presentasi yang boleh nih. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok A126204 eh, akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini kami menyampaikan submateri yang berjudul distribusi probabilitas. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi aja ya. Baik. Eh, Seperti biasa, di awal kita akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu distribusi probabilitas. Eh, di distribusi probabilitas itu memiliki sebuah kunci dalam mengaplikasikannya, eh, yaitu adalah memperkirakan terjadinya peluang yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Terus jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk distribusi, sebuah distribusi dari sebuah peluang. Lanjut. Nah, pada submateri distribusi probabilitas itu terbagi menjadi beberapa macam. Lebih tepatnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada distribusi binomial, yang kedua ada distribusi Poisson, dan yang ketiga itu ada distribusi normal. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan kami jelaskan di slide berikutnya. Untuk yang pertama itu ada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini ditemukan oleh James Bernoulli, sehingga dikenal dia itu memiliki nama lain selain binomial, yaitu distribusi Bernoulli, karena distribusi ini pertama kali ditemukan oleh James Bernoulli. Kemudian pada distribusi binomial ini menggambarkan fenomena dengan hasil yaitu dua, atau memiliki outcome yang berjumlah dua.
pada distribusi ini contohnya itu ada peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya yang memiliki dua opsi outcome. Nah, pada distribusi binomial itu memiliki syarat dalam mengaplikasikannya, yaitu yang pertama jumlah trialnya merupakan bilangan bulat. Contohnya melambungkan koin sebanyak dua kali, tidak mungkin dua kali. Jadi pada kan yaitu sukses atau gagal, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju, hidup atau tidak hidup, dan sebagainya. Kemudian eh, syarat yang ketiga itu yaitu sukses harus sama setiap eksperimennya. Misalkan nih, jika pada lambungan yang pertama peluang keluar matahari atau sukses adalah setengah. Pada lambungan seterusnya juga harus setengah. Jika misalnya jika sebuah dadu yang diharapkan adalah keluar mata 5 nih, maka dikatakan peluang sukses adalah 1:6. Sedangkan peluang gagalnya itu 5:6. Maka dari itu untuk peluang suksesnya itu dilambangkan dengan P, sedangkan peluang gagalnya itu dilambangkan dengan Q. Itu sama dengan 1 dikurangi tadi. Atau biasa juga, uh, sorry, pulang ya, sini. Uh, untuk syarat binomial yang ketiga ini, peluang sukses itu harus sama setiap eksperimennya. Misalkan kita ingin membangun sebuah dadu nih, uh, yang diharapkan adalah keluar mata 5, maka peluang sukses adalah 1:6, sedangkan peluang gagalnya adalah 5:6. Maka dari itu peluang sukses yang eh, pada eksperimen ini itu dilambangkan dengan P, sedangkan peluang gagalnya dilambangkan dengan Q, atau eh, bisa dilambangkan dengan 1 kurangi P. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada contoh distribusi binomial. Eh, di sini terdapat simbol peristiwa binomial, yaitu B, ada variabel X, N, dan P. B di sini memiliki arti yaitu binomial. X itu merupakan banyaknya sukses yang diinginkan, kemudian N itu jumlah trial atau eksperimen yang dijalankan, dan ADP yaitu merupakan peluang sukses dalam satu kali eksperimen tadi. Kemudian ada contoh yaitu di mana dadu dilemparkan sebanyak 5 kali, kemudian diharapkan keluar mata 6 2 kali. Maka kejadian ini dapat ditulis dengan bentuk B, X, N, P. Jika kita lihat pada PowerPoint ini, di bagian bawah tersebut terdapat gambaran di mana B, X-nya tadi sebanyak yang diharapkan itu outcome dari mata 6 itu ada 2, kemudian N-nya itu ada 5, di mana dadu dilemparkan sebanyak 5 kali, dan peluang suksesnya itu 1:6. Nah, kemudian
terdapat contoh soal di sini. Soalnya berupa probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2. 0,2 itu kita ambilkan sebagai P atau peluangnya. Pada suatu hari di Puskesmas X ada 4 orang bayi. Kemudian perintahnya hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum imunisasi polio. Jadi dalam X-nya yaitu berupa 2, kemudian N-nya berupa 4, dan peluangnya sebesar 0,2. Nah, untuk menyelesaikannya, eh, kita gunakan sebuah gambaran. Misal kita gambarkan 4 orang bayi tersebut dengan lambang A, B, C, dan D. Nah, kemudian ada perintah 2 orang tidak diimunisasi. Diimunisasi mungkin adalah A dan B, atau A dan C, atau A dan D, atau B dan C, B dan D, atau mungkin C dan D. Maka untuk rumus dari contoh soal tersebut, seperti yang digambarkan pada PPT ini. Kita masukkan N faktorial, yang dimana tadi itu 4, kita masukkan saja. Kemudian X-nya kita masukkan, kemudian difaktorialkan, dan kemudian N dikurangi dengan X tadi. Nah, setelah dioperasikan, baru difaktorialkan. Kemudian hasil dari rumus tadi dikalikan juga dengan rumus P pangkat X, kemudian Q dipangkat N kurangi X. Maka hasil yang ditemukan adalah 0,154. Nah, kemudian di samping memakai rumus binomial, permasalahan ini juga dapat dikerjakan dengan memakai tabel binomial, yaitu dengan menentukan N, misalnya dari contoh soal tadi, ada 4. Kemudian dilihat pada kolom pertama, kolom kedua adalah kemungkinan X. Dalam permasalahan ini adalah X sama dengan 2. Kemudian P dilihat pada baris paling atas. Dan ini P yaitu 0,2. Ditarik garis dari P tadi sampai ke titik N, yaitu 4, dan titik X yaitu 2. Setelah ditarik garis tadi, maka dalam tabel ini akan didapatkan nilai sebesar 0,973. Ini adalah peluang kumulatif dari P, X sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1, ditambah dengan PX sama dengan 2. Jadi, untuk penyelesaian bukan dengan menggunakan tabel binomial. Baik, selanjutnya untuk distribusi Poisson. Dalam mempelajari distribusi binomial, kita dihadapkan pada probabilitas variabel random, diskrit, atau bilangan bulat, yang jumlah trialnya kecil, daftar binomial, sedangkan jika dihadapkan pada suatu kejadian dengan P, dan menyangkut kejadian yang luas N, maka digunakan distribusi Poisson. Lalu, distribusi Poisson dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi, tetapi mengenai populasi yang luas atau area yang luas dan juga berhubungan dengan waktu. Berikutnya ini terdapat rumus distribusi Poisson, yaitu P dalam kurung X sama dengan U is atau NP sama dengan E atau nilai rata-rata. E yaitu konstanta sama dengan 2,71828, lalu X sama dengan variabel random discrete dalam kurung 1,23 sampai X.
Lalu contoh soal dari distribusi Poisson. Yang pertama, di suatu gerbang tol yang dilewati ribuan mobil dalam suatu hari akan terjadi kecelakaan dari sekian banyak mobil yang lewat. Yang kedua, dikatakan bahwa kejadian seseorang akan meninggal karena shock pada waktu disuntik dengan vaksin meningitis 0,005. Padahal vaksinasi tersebut selalu diberikan kalau seseorang ingin pergi haji. Lalu contohnya berikutnya, diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang harus dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000. Hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Penyelesaiannya itu dengan menggunakan rumus tadi dimasukkan yaitu orangnya sebanyak 4.000 dikali untuk vaksinasi meningitisnya 0,005 sama dengan 2. Lalu rumusnya P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 2 kubik kali 2,71828 pangkat minus 2 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan hasilnya 0,1804. Lalu penyelesaian dengan tabel distribusi Poisson. Yang pertama baris sama dengan, lalu kolom sama dengan X, lalu P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 0,857 dikurangi 0,677 sama dengan 0,180. Tiga, distribusi normal atau Gauss. Pada kasus di mana N cukup besar dan P tidak terlalu kecil atau tidak mendekati 0 sampai 1, dilakukan pendekatan memakai distribusi normal atau Gauss. Ditemukan pertama kali oleh matematikawan asal Prancis Abraham Ide pada tahun 1733. Diaplikasikan lebih baik lagi oleh astronom asal distribusi normal sama dengan distribusi Jerman Friedrich Gauss. Rumus eksponensial untuk distribusi normal. Integral X sama dengan 1/2 pi pangkat dikali standar deviasi dipangkatkan, lalu dikali dengan E pangkat min 1/2 standar deviasi dikuadratkan, pangkat X dikurangi rata-rata pangkat kuadrat. Agar lebih praktis, telah ada tabel kurva normal di mana tabel ini menunjukkan luas kurva normal dari suatu nilai yang dibatasi nilai tertentu. Ciri khas distribusi normal simetris, seperti lonceng, tidak belok, rata-rata kurang lebih sama seperti standar deviasi. Luas di bawah kurva sama dengan probability sama dengan 1. Kurva normal umum. Untuk dapat menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum, atau untuk suatu sampel yang cukup besar, terutama untuk gejala alam seperti berat badan dan tinggi badan. Nilai yang akan dicari ditransformasikan dulu ke nilai kurva normal standar melalui transformasi Z atau deviasi relatif. Rumus sama dengan Z dikurangi X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kurva normal standar N, rata-rata sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Kurva normal umum N, standar rata-rata sebanding dengan standar deviasi. Contoh, dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40 sampai dengan 60 tahun didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 215 mg, 215 mg dan simpanan baku sampai dengan 45 mg. Hitunglah peluang kita mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya A 250 lebih besar dari 250 mg, B 200 mg, C antara 200 mg sampai 275 mg. Penyelesaian. Nilai X ditransformasikan ke nilai Z. Di dalam tabel nilai Z berada pada kolom paling kiri dan paling atas dan baris paling atas. Ambillah nilai 2 ini 3 digit saja. Nanti 2 digit Anda di kolom dan di digit ketiga ada di baris. A, Z sama dengan 250 kurangin 215 dibagi 45 sama dengan
0,76. Berikut gambar contohnya. 0,76 sama dengan 0,7 tambah 0,6 sama dengan 0,7 dilihat pada kolom 0,6 0,06 pada baris tersebut. Lihat tampilan tabel 3 didapat nilai 0,2764. Ini adalah luas area antara 215 sampai dengan 250. Yang ditanyakan adalah P dalam kurung X lebih besar 250 mg. Jadi untuk mendapatkan area 250 mg adalah 0,5 dikurangin 0,2764 sama dengan 0,2236. 0,2236. Penyelesaian. B P dalam kurung X 200 mg Z sama dengan 200 kurang 215 dibagi 45 sama dengan 0,33. Tabel 0,1297. Jadi P sama dengan dalam kurung X jadi P dalam kurung X 200 mg sama dengan 0,5 dikurangin 0,1297 sama dengan 0,3703. C P dalam kurung 200 mg kali 275 mg. Pada soal B sudah didapatkan area antara 215 mg sampai dengan 200 mg sama dengan 0,1297. Z sama dengan 275 dikurangin 215 dibagi 45 sama dengan 1,333. Tabel 0,4082. Jadi P dalam kurung 200 mg kali 275 mg sama dengan 0,1297 tambah 0,4082 sama dengan 0,53379. Latihan nomor 1, peluang mahasiswa merokok 0,2 bila diambil sampel sebanyak 8 mahasiswa, hitung peluang tersebut. A. Tidak ada mahasiswa merokok. B. 2 mahasiswa merokok. C. Kurang dari 3 mahasiswa merokok. D. Paling banyak 3 mahasiswa merokok. Nomor 2, diketahui peluang balita menderita gizi buruk di Depok 2%. Dalam kurun 0,02. Bila diambil sampel 150 balita, hitung peluang. A. Ada 3 balita menderita gizi buruk. B. Ada 6 balita menderita gizi buruk. C. Ada 4 balita menderita gizi buruk. D. Paling banyak 5 balita menderita gizi buruk. Latihan. Nomor 3. Diketahui rata-rata ibu hamil 10 gram dengan 2 sampai dengan 2 gram 2 GR. Bila data kadar HB berdistribusi normal, hitung peluang. A. Kadar HB-nya lebih dari 11 gram. B. Kadar HB-nya kurang dari 9,5 gram. C. Kadar HB-nya lebih dari 8 gram. D. Kadar HB-nya antara 11,5 sampai dengan 14 gram. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.